Tulisan Santo Justinus Martir tentang Ekaristi. Santo Justinus Martir adalah seorang bapak gereja di abad awal yang menulis tentang pengajaran iman Kristiani. Ia adalah seorang filsuf Kristen dan seorang apologis, kelahiran Flavia Neapolis yang wafat tahun 165 Masehi sebagai martir di Roma. Tidak dikatakan siapakah gurunya, namun karena dikatakan bahwa setelah pertobatannya menjadi Kristen, ia mengajar di Efesus sampai tahun 135 Masehi, maka diperkirakan ia mempelajari tentang iman Kristen di sana, kemungkinan dari para murid Rasul Yohanes yang hidup di Efesus. Buku Santo Justinus yang terkenal antara lain adalah First Apology, yang di dalamnya memuat ajaran tentang Ekaristi dan liturgi. Dalam bab 61-67, Santo Justinus menuliskan secara ringkas tentang tata cara penyembahan Kristiani. Ia memulai dengan liturgi baptisan yang disebutnya dengan penerangan atau illumination. Pada bab 65-66, ia menuliskan tentang Ekaristi demikian. Tetapi kami, setelah kami membaptisnya, yaitu ia yang telah menjadi percaya dan taat kepada ajaran kami membawanya ke tempat di mana mereka yang disebut jemaat dikumpulkan, supaya kami bersama dapat mempersembahkan doa-doa khusus untuk kami maupun untuk mereka yang dibaptis, dan semua orang di mana-mana, supaya kami dianggap layak, sekarang bahwa kami telah belajar tentang kebenaran, dengan perbuatan-perbuatan kami menjadi para warga yang baik dan pelaksana perintah-perintah Tuhan, supaya kami dapat diselamatkan dengan keselamatan kekal. Setelah doa-doa tersebut selesai, kami menghormati satu dengan yang lainnya. Lalu, dibawalah kepada pemimpin jemaat, roti dan piala anggur yang dicampur dengan air, dan ia mengambil itu, memberi pujian dan kemuliaan kepada Bapa alam semesta, melalui nama Allah Putra dan Roh Kudus, dan mempersembahkan ucapan syukur yang cukup panjang, karena kami dianggap layak untuk menerima semua ini dari tangannya. Dan ketika pemimpin jemaat telah selesai dengan doa dan ucapan syukur, semua orang yang hadir mengucapkan persetujuan mereka dengan mengatakan, Amin. Perkataan Amin adalah jawaban di dalam bahasa Ibrani yang artinya, terjadilah demikian. Dan ketika pemimpin telah mengucapkan terima kasih, dan semua orang telah menyatakan persetujuan mereka yang kami panggil, diakon, memberikan kepada semua yang hadir untuk dapat mengambil bagian roti dan anggur yang dicampur dengan air. Dan makanan ini kami kenal dengan sebutan Ekaristi, dan tak seorang pun boleh mengambil bagian di dalamnya, selain ia yang percaya bahwa hal-hal yang kami ajarkan adalah benar, dan ia yang telah dibaptis untuk penghapusan dosa-dosa, dan untuk kelahiran kembali, dan ia yang hidup sesuai dengan ajaran Kristus. Sebab bukanlah seperti roti dan minuman biasalah yang kami terima, tetapi, seperti Yesus Kristus penyelamat kita, yang telah menjelma menjadi daging oleh sabda Allah, mempunyai daging dan darah untuk penyelamatan kita, demikianlah juga, kami diajarkan bahwa makanan yang telah diberkati oleh doa dari sabdanya dan daripada perubahannya, transmutation, tubuh dan darah kita dikuatkan, adalah daging atau tubuh dan darah Yesus yang telah menjelma menjadi daging. Sebab para rasul, dalam ajaran-ajaran Yesus yang mereka susun yang disebut Injil, telah menurunkan kepada kita apa yang telah diajarkan kepada mereka, yaitu bahwa Yesus mengambil roti, dan ketika ia telah mengucap syukur, berkata, lakukanlah ini sebagai peringatan akan daku, inilah tubuhku. Dan lalu dengan cara yang sama, setelah mengambil piala dan mengucap syukur, ia berkata, inilah darahku, dan memberikannya kepada mereka. Lalu Santo Justinus menyimpulkan tentang tata cara penyembahan Kristiani, dengan menyebutkan secara khusus tentang pengudusan hari Minggu sebagai hari Tuhan dengan misa kudus, di bab 67 demikian. Dan pada hari yang disebut Minggu, semua yang hidup di kota maupun di desa berkumpul bersama di satu tempat, dan ajaran-ajaran para rasul atau tulisan-tulisan dari para nabi dibacakan, sepanjang waktu mengizinkan, lalu ketika pembaca telah berhenti, pemimpin ibadah mengucapkan kata-kata pengajaran dan mendorong agar dilakukannya hal-hal yang baik tersebut. Lalu kami semua berdiri dan berdoa, dan seperti dikatakan sebelumnya, ketika doa selesai, roti dan anggur dan air dibawa, dan pemimpin selanjutnya mempersembahkan doa-doa dan ucapan syukur, dan umat menyetujuinya, dengan mengatakan amin, dan lalu diadakan pembagian kepada masing-masing umat, dan partisipasi atas apa yang tadi telah diberkati, dan kepada mereka yang tidak hadir, bagiannya akan diberikan oleh diakon. Dan mereka yang mampu dan berkehendak, memberikan persembahan yang dianggap layak menurut kemampuan mereka, dan apa yang dikumpulkan oleh pemimpin, ditujukan untuk menolong para yatim piatu dan para janda dan mereka yang karena sakit maupun sebab lainnya, hidup berkekurangan, dan mereka yang ada dalam penjara dan orang asing di antara kami. Pendeknya,
pemimpin, mengatur pertolongan bagi semua yang berkekurangan. Tetapi hari Minggu adalah hari di mana kami mengadakan ibadah bersama, sebab hari itu adalah hari yang pertama, yaitu pada saat Tuhan, setelah mengadakan pengubahan dalam kegelapan dan mater, telah menciptakan dunia, dan Yesus Kristus penyelamat kita pada hari yang sama telah bangkit dari mati. Sebab ia telah disalibkan pada hari sebelum hari Saturnus, maksudnya Sabtu, dan pada hari setelah hari Saturnus, yaitu hari Minggu, setelah menampakkan diri kepada para rasul dan muridnya, ia mengajarkan kepada mereka hal-hal ini. Maka kita mengetahui, Santo Justinus di awal abad kedua sudah mengajarkan tata perayaan Ekaristi, seperti yang diadakan oleh Gereja Katolik sekarang ini, walaupun memang dalam tulisannya tidak disebutkan teks ibadahnya ataupun lagu-lagunya secara rinci. Namun dalam tulisannya ini sudah tertulis adanya pembagian liturgi sabda, di mana dibacakan ajaran para nabi dan para rasul dan liturgi Ekaristi. Sedangkan teks liturginya sendiri mengalami masa perkembangan, sampai terjadi teks yang baku seperti sekarang ini, namun teks ini tidak menyalahi apa yang sudah diajarkan oleh para bapak gereja sejak abad-abad awal. Dengan demikian, kita mengetahui bahwa cara ibadah yang dilakukan oleh Gereja Katolik sekarang ini memang berasal dari zaman para rasul dan jemaat perdana. Berbahagialah kita yang tetap dengan teguh, berpegang kepada cara ibadah ini, seperti yang dikehendaki oleh Yesus sendiri, dan yang telah diturunkan dengan setia oleh para rasul dan para penerus mereka. Jadi, Gereja Katolik hanya meneruskan ajaran para rasul dan penerusnya, terkait dengan perayaan Ekaristi. Gereja Katolik senantiasa setia dan taat pada pengajaran para rasul dan bapak-bapak gereja perdana. Karena dengan demikian, sama dengan mendengarkan Kristus sendiri. Barang siapa mendengarkan kamu, ia mendengarkan aku, dan barang siapa menolak kamu, ia menolak aku, dan barang siapa menolak aku, ia menolak dia yang mengutus aku. Lukas 10 ayat 16. Demikian, Tuhan Yesus memberkati. Bunda Maria dan semua orang kudus, senantiasa mendoakan kita. Amin. Terima kasih.